ya. Kalau kata sifatnya adalah sekarang noun phrase. Noun phrase itu frase ya, dua kata yang digabungkan. Contohnya misalkan terdiri dari kata sifat dan kata benda. Misalkan the old woman. Nah, ini termasuk noun phrase. Jadi ininya adalah kata sifat. Jadi noun phrase itu terdiri dari kata sifat dan kata kerja. Kata benda. Aduh, maaf ya. Next. Udah, ini sudah tadi sudah dijelaskan. Nah, ini, aduh hapus dulu ya biar enak. Ini adalah jenis teks naratif sesuai dengan nama kelompoknya yang tadi saya sudah buat. Yang pertama ini adalah cerita monolog yang tadi sudah kita lihat. Ini termasuk ke dalam cerita legenda atau legend. Jadi berhubungan dengan asal muasal terbentuknya suatu bangunan atau tempat. Kalau di Jawa Barat itu contohnya apa? Sampuriang itu tempatnya di mana? Tangkuban Perahu. Pernah nggak ke Tangkuban Perahu? Mirip ya kayak perahu ya. Kenapa kayak gitu katanya? Karena di tendang sama sampuriang ya, seperti itu. Lalu yang kedua, folklore, cerita rakyat. Jadi ini tuh cerita yang menggambarkan identitas dalam suatu wilayah. Contohnya di sini ada Maling Kundang. Nah, Maling Kundang yang paling terkenal ya. Maling Kundang itu ceritanya tentang apa? Apakah yang juga ditutup ya jadi batu. Lalu ini ada fable atau cerita tentang hewan-hewan ya. Di sini ada The Ant Grasshopper. Oke, ada juga tentang si kancil ya, atau cerita-cerita yang berhubungan tentang hewan. Jadi hewan seolah-olah bisa bicara, padahal hewan tidak bisa bicara ya. Nah, selanjutnya ini adalah tentang fairy tale ya. Fairy tale itu tentang peri-peri yang lucu-lucu ya, yang berhubungan dengan magic biasanya. Ada Cinderella, Snow White, ada apa lagi? Frozen, apalagi yang magic? Jingle Bell, ya, betul. Dan yang terakhir ini tentang myth atau mitos. Mitos itu berhubungan dengan kepercayaan dalam suatu wilayah. Contohnya di sini ceritanya tentang Dewi Sri. Ini teh yang ada di Jawa dan Bali katanya. Ada juga di Indonesia, maaf. Di Jawa Barat itu namanya Nyi Roro Kidul. Katanya kan ada yang bilang aku jangan pakai baju hijau-hijau ya, nanti diseret Nyi Roro Kidul. Tetapi itu adalah suatu kepercayaan yang ada di Jawa Barat. Tapi kalau misalkan kita pindah wilayah ke Australia, apakah di Australia ada Nyi Roro Kidul? Tidak, mungkin berubah ya dari Mrs. Roro Kidul ya. Tidak mungkin karena hanya ada di suatu wilayah tertentu. Nah, ini definisinya ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini versi bahasa Inggrisnya ya. Jadi legenda tuh story believed to based on the real history ya. Intinya itu. Ini sudah saya jelaskan karakternya. Ini contoh-contohnya ada Brodora, Sampuriang, terus The Legend of the White Toba. Dan White Toba di mana? Di Medan ya. Lalu ada Timun Mas, Maling Kundang, dan lain-lainnya. Oke, next. Selanjutnya, karena kalian sudah dibentuk kelompok, di sini saya ada L
tidak sesuai sama sesuai dengan grupnya ya, grup ke-1, ke-2, dan ke-3 ini. Oh ini. Nah, nanti kalian secara berkelompok, tapi setiap orang mendapatkan LKPD-nya masing-masing ya, ditulis namanya, lalu kelas sudah ada, mata pelajaran, hari dan tanggal. Sekarang tanggal berapa? 21. 21. Kalau 21 untuk tanggal dibacanya apa? 21st ya, bukan 21 ya. Kalau 21 di mana? Di City Mall ya. Kalau 21 kalau kita nonton ya, itu kalau 21 khusus untuk jumlah ya. Kalau untuk tanggal, untuk grade 21st. Kalau besok 22nd ya. Nah, jadi nanti kamu tulis hari, tanggal, sama materi pembelajarannya. Nah, karena ini ada 3, jadi ini beda-beda ya. 1, 2, 1. Ini untuk fable. Fable 1. Ini kasih waktu 20 menit ya. Nanti beres kumpulkan saja ya. Maksudnya hasil diskusinya. Satu lagi. Ini untuk fable, lalu ini untuk yang B atau yang kedua. Ini tentang mati lampu. Ini enggak, ini ya. Kayaknya ini cabut ya, nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang kedua atau yang B tentang folklore ya. Jadi tadi fable, ini folklore. Sama tulis nama, lalu mata pelajaran, hari, tanggal, dan materi.